Ikhlas baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan doa semoga apa yang kita pelajari ini mendatangkan berkah. Amin. Sekarang Ibu akan membaca dulu ya. Naila Khaira, Aziza, Sakit, Siti Nurjani, kemudian Zahrul Ahyani, Fauzan, berarti yang lain hadir semua ya? Berarti yang nggak hadir Fauzan sama Aziza. Yang lain hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sekarang kita mulai. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tahu kan? Tahu. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Jadi untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan tersebut, ya, supaya hubungan mereka itu halal, kira-kira apa? Bagaimana caranya? Dengan menikah. Tapi dengan melakukan pernikahan. Tapi kalau sudah melakukan pernikahan, berarti hubungan mereka sudah halal. Nah, jadi sekarang materi kita hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Bagaimana kira-kira dengan materi ini? Ya. Setuju? Kemudian gimana? Semangat ya kalau kita belajar materi tentang pernikahan. Karena kenapa? Karena semua kita manusia yang normal, ya, sehat jasmani dan rohani, semua akan melakukan pernikahan. Dan itu merupakan sebuah sunnah Rasulullah. Nah, jadi tujuan kita untuk dalam materi ini, saya ya di sini aja ya. Bagaimana kira-kira nampak tujuan pernikahannya? Pak ya? Oke. Tujuan pernikahannya, tujuan pernikahan kita hari ini melalui membaca berbagai sumber belajar dan informasi dan diskusi, semua kelompok dan peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. Kemudian, melalui metode informasi peserta didik dapat mencari dalil yang berkaitan dengan tujuan pernikahan dengan baik. Terus, melalui metode informasi ceramah, tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis hukum pernikahan dengan baik dan benar. Kemudian, melalui pendekatan saintifik, metode informasi metode diskusi, tanya jawab, dan peserta didik mampu menganalisis rukun-rukun dan syarat pernikahan. Itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Kemudian
Ibu di sini ada sebuah video, ya. Silakan diamati video pembelajarannya. Jadi di sini lihat dulu sambil menunggu videonya, lihat dulu materi kita hari ini. Silakan diamati. Satu persatu ya. Ada pernikahan Islam. Kemudian hukum pernikahan, kemudian ada dalilnya, terus ada jenis-jenis pernikahan, itu terdiri dari 3, yaitu ada poligami, ada poliandri, dan ada monogami. Kemudian dalil Al-Quran tentang pernikahan itu sesuai dengan tujuan, ya. Jadi setiap orang dalam melakukan pernikahan memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan tersebut tidak terlepas dari dalil ataupun hadis, ya, yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ada syarat dan hukum nikah. Di sini ada syarat hukum nikah. Kita lihat ada calon suami, kemudian ada calon istri, kemudian ada wali calon istri, terus ada 2 orang saksi, dan ada hijab dan tabur untuk bisa menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tadi dengan melakukan hijab dan tabur. Bagaimana? Sudah diperhatikan? Sudah selesai ya? Sudah selesai. Kemudian kita lihat video berikutnya. Udah dinonton videonya ya? Ya. Jadi sudah dilihat videonya. Terus sekarang ibu akan bagi kelompok.
Nanti berdasarkan dari PPT yang akan ditampilkan, kemudian ada video yang ditampilkan dengan prosesi akad nikah. Tapi itulah bagaimana caranya kita untuk melakukan pernikahan dengan prosesi akad nikah sebagaimana yang ditayangkan dari video barusan. Oke, sekarang ibu akan bagi kelompok, ya. Kita bagi 4 kelompok. Jadi kita bagi 4 kelompok. Saya akan menunjukkan satu nomornya. Jadi yang saya tunjuk nomor 1 berarti itu kelompok 1. Saya tunjuk nomor 2 berarti kelompok 2 dan seterusnya. Paham? Paham ya? Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan semuanya diduduk sesuai posisinya masing-masing sesuai dengan kelompok yang berdasarkan nomor yang tadi saya tunjukkan. Nah, silakan. Ini silakan diambil LKPD-nya untuk kelompok S1. Ini LKPD-nya. Kemudian ini LKPD-nya untuk ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. LKPD-nya. Ini kelompok 4. Kemudian kelompok 4 ini tugasnya. Kemudian ini kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 2 ini punya kelompok 1. Jadi masing-masing kelompok tugasnya sudah ada ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Ya. Tugasnya sudah dapat semua ya. Berarti masing-masing kelompok didiskusikan sesuai dengan tugas yang telah ibu tunjukkan. Ya. Nah, jadi diskusikan mulai sekarang.
Gimana kira-kira? Udah siap? Udah siap? Udah. Semuanya semua kelompok udah siap? Kelompok 3 tinggal lagi? Ya, lagi. Kelompok 4? Udah siap ya? Jadi kita lihat kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 bagaimana, udah siap? Bisa dimulai? Bisa dipresentasikan sekarang? Udah. Berarti semua semuanya. Berarti semua kelompok sudah siap dengan diskusinya. Jadi sekarang kita mempersilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 bisa? Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Devita. Silakan Devita. Saya akan berbicara pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya hubungan al-jamu, hubungan al-jamu, atau hubungan intim al-waqtu. Secara denotatif, kata an-nikah digunakan untuk merujuk nama akad. Sedangkan secara konotatif, ia merujuk pada makna hubungan intim. Pernikahan atau nikah memiliki sinonim, yaitu kawin, zawaj, yang bermakna bersambungan. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata nikah, menikahkan, zawaj, mengawinkan, atau terjemahan keduanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang membesar. Jenis-jenis pernikahan: 1. Poligami, 2. poliandri, 3. monogami. Sekian diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, inilah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari kelompok kalian? Silakan. Silakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Dari kelompok mana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaannya adalah, Islam dikenal dengan istilah poliandri. Apakah boleh perempuan melakukan poliandri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, di dalam Islam dilarang melakukan poliandri karena poliandri dianggap termasuk perbuatan zina. Wanita tidak boleh memiliki 2 suami sekaligus, tetapi kalau laki-laki boleh memiliki istri lebih dari 1 asal bisa berlaku adil. Itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana saya terima? Bagaimana kelompok lain bisa terima jawaban dari kelompok 1? Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi berikan dulu aplaus untuk kelompok 1.
kalau tidak ada sanggahan untuk tanggapan dari kelompok lain, kemudian langsung saja kita mulai persilakan kelompok 2 ya, kelompok berikutnya. Nah, bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Jadi sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pernikahan. A. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Pengertian anak yang banyak dalam kehidupan sekarang adalah keturunan yang berkualitas dan tidak membuat keberatan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi, kehidupan yang layak serta pendidikan yang produktif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari seorang diri dan dari kepadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang B. Dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. C. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. D. Pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. E. Pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. F. Pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Itulah diskusi kami ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, apa tujuan seseorang melakukan pernikahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu kan jawaban pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompoknya? Apa yang ibu? Coba diulangi pertanyaannya. Apa tujuan seseorang melakukan pernikahan? Apa tujuan seseorang melakukan pernikahan? Silakan dicari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya adalah, apa tujuan seseorang melakukan pernikahan? Jawabannya adalah, tujuan seseorang melakukan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material sehingga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekian jawaban dari kelompok B. Apakah bisa diterima? Bagaimana kelompok A? Alhamdulillah ya. Jadi semua jawaban diberikan dengan tepat ya. Dan berikan jawaban dengan puas ya, sehingga tidak ada tambahan apapun. Langsung saja kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Berarti kelompok 3. Siap kelompok 3? Siap.
dan apa yang dibacakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mesarah dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal-hal yang latar belakangnya, sehingga hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai sebabnya, yaitu yang pertama mubah, yang kedua wajib, ketiga sunnah, dan keempat makruh, dan kelima haram. Adapun hukum mubah dalam pernikahan adalah hukum asal, artinya seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh, atau tidak melakukan sesuai pernikahannya juga boleh. Yang kedua adalah wajib. Wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ukuran mampu adalah mampu membayar mahar dan memberi nafkah untuk calon istri. Yang ketiga adalah sunnah. Hukum sunnah dapat berubah dari wajib menjadi sunnah apabila seorang telah mampu untuk memberi nafkah dan penghidupan kepada istri. Yang ketiga adalah yang keempat adalah makruh. Apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu menghindarkan diri dari tuntunan nafsu seksual. Yang kelima adalah haram. Apabila seorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri. Ya, sekian. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana hukum pernikahan yang dikatakan wajib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi sekali lagi? Bagaimana hukum pernikahan yang dikatakan wajib? Silakan kelompok 3 mencari jawabannya. Ya. Nah, kasih waktu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertanyaannya, bagaimana hukum pernikahan yang dikatakan wajib? Pernikahan hukumnya wajib apabila seorang yang sudah mampu dari segi materi dan tidak mampu dari nafsunya, seadanya tidak menikah atau terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka pernikahan adalah seseorang tersebut akan wajib. Bagaimana bisa diterima? Bisa. Bagaimana? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, ada yang merasa puas dengan jawabannya. Bagaimana yang lain? Bisa diterima? Merasa puas dengan jawabannya? Bisa. Oke, baiklah. Jadi sekarang sekali lagi. Ya, ya. Nah, kemudian kelompok satu lagi. Tinggal satu lagi kelompok yang belum disebutkan. Nah, sekarang kesempatan untuk kelompok 4 ya. Untuk menjelaskan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Iskandar. Silakan Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang hukum dan syarat pernikahan. Yang pertama, hukum nikah. Hukum nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali calon istri, 2 saksi, dan sikat atau redaksi 3 tahun. Yang kedua ada syarat iddah. Syarat iddah terdiri atas menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata an-nafka atau jauh wajibka, tidak boleh menggunakan kata sendiri atau biasa, diucapkan langsung oleh wali atau waktunya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, dan tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang ketiga ada syarat kabul dalam ijab. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan yang jelas dengan segera dan tepat, bukan merupakan sindiran, dilafalkan oleh calon suami,
tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat, menyebutkan nama bapak istri, dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan dan minta maaf, adakah yang ingin bertanya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Ya. Boleh, kelompok 3 silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4. Sahnya sebuah pernikahan apabila memenuhi rukun dan syarat. Yang mau kami tanyakan, apa saja syarat dalam ijab kabul? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan kelompok 4 mencari dulu jawabannya. Apakah sudah ada? Tepat ya. Nah, dapat. Sudah ada jawabannya. Sudah. Jadi silakan siapa yang membacanya, siapa yang memberikan jawabannya. Ya, oke. Silakan Sabitri memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 3. Yang pertanyaannya, sahnya sebuah pernikahan apabila memenuhi rukun syarat. Apa saja syarat dalam ijab kabul? Jawabannya, syarat ijab kabul adalah 1. Syarat ijab, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata ankah buka atau jauh wajib buka, tidak boleh menggunakan kata sendiri ataupun kiasan, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. 2. Syarat kabul adalah ijab. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan yang jelas dengan segera dan tepat, bukan merupakan sindiran, dilaporkan oleh calon suami, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat, menyebutkan nama bakal istri, tidak diselangi dengan perkataan lain. Inilah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kira-kira jawabannya diberikan? Bisa diterima khususnya dulu kelompok yang bertanya ya, kelompok 3. Bisa. Kemudian dari kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan? Ya, ada. Semua ada jelas? Jelas ya? Oke. Jelas, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya sudah didiskusikan, mulai dari pengertian, kemudian rukun, ya, hukum dan sebagainya. Sekarang kita ambil kesimpulan dan berdasarkan hasil diskusi yang telah kita diskusikan tadi. Kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan dari hasil tersebut? Ada kira-kira? Ada? Ada. Nah, mulai silakan Titi Nurjani untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan hari ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah pernikahan adalah akad yang membolehkan atau halal hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan mengikuti syarat dan ketentuan. Jenis pernikahan ada 3, yaitu poligami, poliandri, dan monogami. Hukum pernikahan terdiri dari mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Titi Nurjani tadi, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan mengikuti syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian dalam pernikahan tersebut ada 3 jenis. Yang pertama ada poligami, yang kedua ada poliandri, dan yang ketiga ada monogami. Kemudian tujuan pernikahan salah satunya yaitu
bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain daripada itu juga untuk mendapatkan keturunan yang sah. Karena dengan menikah bisa mendapatkan keturunan yang sah. Adapun daripada hukum pernikahan itu terdiri dari 5. Yang pertama ada mubah, yang kedua ada wajib, ketiga ada sunnah, keempat ada makruh, dan kelima ada haram. Nah, jadi demikianlah hasil diskusi dari kelompok hari ini ya. Kemudian Ibu menanyakan semua materi yang sudah dipaparkan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 4. Semuanya bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kemudian alhamdulillah kalau semua materi itu sudah bisa dipahami. Jadi anak-anak Ibu pintar semua. Kemudian satu lagi. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Puas? Jadi dari hasil diskusi ya, penyampaian dari teman, kalian bisa menerima dengan puas dan dapat memahami ya. Terima kasih. Terus sekarang Ibu mau kasih tugas. Silakan dibuka di bukunya tugas yang harus kalian kerjakan. Buka halaman 171. Ya, itu tugas di LKPD-nya. Buka halaman 171. Itu tolong dikerjakan masing-masing siswa ya. Itu tugas individu. Kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekali lagi saya ulangi, tugas di halaman 171 itu dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada yang ditanyakan? Ada ya? Baiklah. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, tapi Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita berikutnya. Di minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang kewajiban suami istri. Ya, sekali lagi, kita akan belajar materi kewajiban suami istri. Nah, baiklah, untuk hari ini hanya sekian dari Ibu, dan Ibu akan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum dan wassalamualaikum warahmatullahi